dari cara ngomongnya, ya dari cara sikapnya, ya dalam keluarga juga keluarga tuh merasa teduh di rumah, ya betah di rumah, suami betah di rumah, anak-anak betah di rumah. Itu ciri khas orang yang bawa damai. Nah dalam komunitas juga akan kelihatan ya orang bawa damai itu orang-orang teman-teman itu suka sama dia, bukan karena dia ajak traktir makan saja, tapi rasanya kok enak ya kalau dekat dengan dia, gue tenang gitu. Nah sister-sister pernah ngalami seperti itu, mendapat teman atau malahan gue kalau dekat dia merinding, pernah nggak ngalamin? Nah, waktu kita ketemu dengan teman-teman atau orang bilang sama kita, misalnya, gue kalau dekat lu pusing, nah, itu kita mesti cepat introspeksi diri. Karena tanpa disadari mungkin hati kita sudah ditembak oleh si absintus ya. Jadi sebenarnya iblis itu kehidupan sehari-hari loh sis. Iblis itu bukan hanya kita di tempat-tempat tertentu, dari kehidupan sehari-hari kita bisa rasakan. Ini gue ditembak sama si panah absintus apa bukan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa kemarin saya sampaikan tentang ketenangan ya. Nah, iblis takut kalau kita tenang. Karena waktu kita tenang dikatakan apa? Kita bisa mendengar suara Tuhan. Waktu kita tenang dikatakan apa? Kita bisa memuliakan Tuhan. Waktu kita tenang juga dikatakan kita bisa jiwa kita segar. Jadi optimis ya, karena yakin ya. Nah, virus apa yang disampaikan oleh iblis kemarin Ibu ini disampaikan? Virus yang namanya apa? RAGU, ragu-ragu. Maka sister jangan anggap enteng dengan waktu kita mulai, masa sih? Iya enggak ya. Nah dulu saya hidupnya penuh dengan keraguan-raguan, terus terang ya, terutama kenapa ragu-ragu dengan Pak Ari ya, karena suami saya terus terang muda, ganteng, cakep dan banyak orang yang suka itu loh. Maka setiap pergi saya dalam keadaan ragu-ragu. Nanti saya periksa HP-nya. Jadi capek sekali hidup seperti itu. Tapi kalau engkau bisa tenang ya, kita pasti yakin bahwa suami kita Tuhan akan pagari. Makanya bisa berdoa dan Tuhan bilang, aku memagari suamimu anakku. Nah, sister-sister mau pilih yang mana? Hidup tenang apa hidup yang panik? Kalau saya terus terang, panik tuh capek. Makanya dulu hidup saya tuh capek banget ya. Panik ya, karena apa? Nggak tenang. Nanti usaha gue gimana? Nanti keluarga gue gimana? Anak-anak gue gimana? Semua nanti gimana? Nah orang yang masih suka pakai gimana, berarti itu masih ada yang nggak beres dengan dia punya kehidupannya. Artinya apa? Kita masih ditembak oleh roh yang namanya RAGU. Nah kita praktekkan di sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan Bu Indri, tapi kayaknya saya pernah ngalamin gini. Wajar kalau jatuh, wajar kalau kita pernah kepleset, wajar. Ibu Indri juga nggak bisa, bukan nggak pernah kepleset. Nah saya mau kasih kesaksian sedikit ya, ini sedikit nih. Tentang waktu saya nggak tenang. Saya pernah ngalamin nggak tenang itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Nah waktu itu apa yang terjadi ya? Padahal saya udah ngalamin banyak kemenangan loh, tapi pas waktu itu saya dalam keadaan nggak tenang. Waktu Ahok, tahu ya cerita tentang Ahok. Nah waktu Ahok tuh dalam keadaan di demo habis-habisan, itu kan kayaknya orang Kristen betul-betul dalam keadaan tertekan banget ya. Itu saya bisa stres, mungkin Ahok stres, saya lebih stres daripada dia. Saya pikir kok nggak adil banget ya. Nah saya mulai nggak tenang. Nah saat saya naik pesawat, kadang-kadang kalau saya lihat orang pakai baju putih, itu aku stres. Itu enggak tenang. Aku dalam keadaan panik. Akhirnya saya bilang, ada enggak beres dengan saya Tuhan. Ini kenapa seperti ini? Nah saya akhirnya bilang sama suami saya, Pak saya perlu ada doa. Nah akhirnya saya waktu itu cari doa. Ya, dan waktu itu apa yang terjadi? Saya doa tuh sampai kalau nggak salah sampai hampir 2 minggu lebih. Tiap hari saya doa 6 jam, saya ajak saya punya teman-teman pendoa. Nah akhirnya saya ada ketenangan. Nah ternyata rupanya kadang-kadang kita pikir doa untuk tenang itu harus kita pergi ke luar negeri, harus pergi kita misalnya sekarang kemana-mana. Enggak, itu tentu ada di hati kita. Nah waktu kita minta Tuhan, penuhi aku dengan ketenanganmu, penuhi aku Roh Kudus, berikan aku hati yang mantap, bahwa percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Nah akhirnya saya tenang. Nah jadi bukan harus masalah keuangan kadang-kadang bikin kita panik, ada kadang-kadang masalah kesehatan, ada kadang-kadang masalah anak, masalah suami, masalah apapun. Ingat, ketenangan itu dari Tuhan, panik bukan daripada Tuhan. Jadi waktu engkau masuk roh panik, cepat katakan Roh Kudus, mampukan aku, berikan aku kekuatan. Karena kita punya Roh Kudus yang luar biasa, maka libatkan dia untuk kita tidak panik ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga sekarang ini tentang trik iblis yang ketiga. Yuk kita lihat ya. Kita buka sekarang di sini karena kita sebenarnya saya juga bilang, aduh Tuhan, 100 saya dapat, ini berarti kan PR saya untuk Tuhan ya. Bukan PR untuk Tuhan ya. Berarti saya mesti betul-betul duduk diam di kaki Tuhan nih. 100 nggak gampang loh, sister. 100 trik daripada si jahat ya. Nah, Kejadian 8 ayat 21 sampai dengan 22 ya. Kita lihat ini trik daripada si jahat yang ketiga. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ya perhatikan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkannya hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah lakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Yang pertama adalah apa? Pertama kali engkau baca kata harum, itu di Kejadian 6 loh sister. Kata harum itu baru ada di Kejadian 6 waktu pas Tuhan itu kecewa melihat
manusia ya. Kejadian 8 itu kata harum yang pertama di Alkitab adalah di Kejadian 8 ya, dan yang luar biasa dampak daripada perkataan harum. Perhatikan, Tuhan bisa mengubah keputusannya. Ini enggak main-main, sister. Ya, jadi jangan anggap ini ayat-ayat biasa-biasa. Kalau buat saya, waktu saya pas baca ini, wow, luar biasa. Tuhan bisa sampai mengubah keputusan. Waktu Tuhan ada mencium bau yang harum dikatakannya, dan saya mau jujur. Kalau kita mau jujur, pertanyaan, waktu dikatakan Tuhan nggak jadi mengutuk dunia, waktu Tuhan dikatakan aku tidak akan mengutuk lagi bumi, aku tidak akan membinasakan lagi segala yang ada. Pertanyaan, apakah iblis happy dengan ini? No, iblis sangat-sangat stres melihat ini. Dia sangat tidak nyaman dengan perkataan Tuhan tadi. Kenapa bilang? Karena ternyata kalau kita membawa persembahan yang berbau harum, dikatakan Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Iblis nggak suka seperti ini. Karena target iblis sampai hari ini adalah Yohanes 10 ayat 10a. Ini target iblis ya. Makanya iblis waktu mendengar ini dia tidak suka. Sister, saya katakan dari mulai kemarin, iblis sekarang lagi banyak menggali firman. Dia sekarang lagi menggali banyak tentang firman. Makanya kalau engkau dan saya tidak suka menggali firman, kita akan kalah telak dengan dia. Dia sekarang lagi mencari kelemahan-kelemahan orang Kristen. Nah, dikatakan tadi apa target iblis kepada orang Kristen? Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini yang berkata adalah Yesus. Target iblis tetap nggak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bagaimana untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Makanya dikatakan waktu dia mendengar bahwa Tuhan dikatakan mengubah keputusannya, dia stres luar biasa. Ya, dan Tuhan dikatakan mau mengubah keputusan dengan melimpahkan kasih, belas kasihannya waktu umat Tuhan memutuskan untuk kembali membangun mezbah. Ini nggak main-main. Waktu kita membangun mezbah yang berbau harum, dikatakan Tuhan mengubah keputusan. Makanya yang terjadi adalah apa ya? Dikatakan ayat 10b ya. Ini rencana Tuhan waktu kita membangun mezbah ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu makanya iblis sangat stres. Waktu dia tahu Tuhan mengubah keputusan. Loh, kan rencana dia kan mau membinasakan kita. Nah, kalau Tuhan sekarang mengubah keputusan, berarti nggak bisa dong dia binasakan kita. Bukan hanya sekedar nggak bisa, tapi janji Tuhan dia datang supaya kita mempunyai hidup dengan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini nggak main-main, sister. Rencana Tuhan kepada hidup setiap kita di tempat ini yang mendengar bukan hanya pas-pasan loh, sister. Berlimpah, berbual-bual dalam hal apapun. Alkitab mencatat ini dengan jelas. Coba buka Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 13. Kita baca ayat 11 sampai 13 saja ya. Ini akan kita alamin waktu kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Ini janji Tuhan, bukan hanya kepada pendeta tertentu, bukan hanya kepada orang kaya tertentu, tapi pada setiap kita. Ulangan 28 ayat 1 sampai 13 nanti boleh baca, tapi saya hanya baca ayat 11 sampai 13. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungan. Siapa buah kandungan? Anak-anak kita, sister. Kalau engkau dan saya, ya kalau engkau dan saya punya hidup yang berkelimpahan, anak-anak kita terjamin. Kata Tuhan apa? Tidak pernah kulihat anak-anak orang benar itu hidup meminta-minta. Kita akan mempunyai anak-anak yang berhasil, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berikutnya, dalam hal ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Sister, bukan hanya sekedar Tuhan katakan anak-anak kita, tapi Tuhan yang buka. Dan ingat, kalau Tuhan yang membuka, nggak ada satupun dapat menutup. Ini luar biasa. Tuhan buka perbendaharaannya. Saya mau tanya, perbendaharaan Tuhan kira-kira terbatas apa enggak? Tidak terbatas. Makanya di masa pandemi sekalipun, engkau bisa diberkati luar biasa. Ini fakta. Ini Alkitab yang mengatakan, bukan saya mengatakan. Dikatakan tadi apa? Tuhan membuka perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini janji Tuhan. Kita tidak akan hidup meminta-minta, apalagi pinjam kanan kiri depan belakang. Itu bukan janji Tuhan. Dan dikatakan sehingga engkau, tapi engkau sendiri tidak meminjam. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Sister, ini luar biasa. Ini namanya hidup yang berkualitas, hidup yang berkelimpahan. Dikatakan apa? Pertama tadi anak kita, keturunan kita akan Tuhan perhatikan luar biasa. Kedua dikatakan Tuhan akan membuka perbendaharaannya melimpah. Yang ketiga, Tuhan akan angkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dan tetap naik, bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini kau lakukan dengan setia. Wow, sister, saya mau tanya, apa iblis santai dengar kata-kata ini? No. Iblis sangat stres mendengar kata-kata ini. Tapi yang satu yang iblis hebat yang banyak orang Kristen nggak punya. Iblis nggak punya kamus yang namanya give up. Iblis nggak pernah kamus menyerah. Ya, kenapa saya berkata begitu? Coba buka Lukas 4 ayat 12 sampai 13. Di kamus iblis nggak ada kamus give up.
Nggak ada kamus menyerah, ya. Lukas 4 ayat 12 dan 13. Perhatikan. Yesus menjawab, ini waktu iblis mencobai Yesus, ya. Katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini kata Tuhan, sangat straight to the point. Perhatikan apa respon iblis. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Perhatikan, ini ayat nggak main-main loh sister, jangan anggap enteng. Sama Tuhan saja iblis nggak menyerah loh. Sama Tuhan aja iblis bilang memang dia mundur sesaat, tapi dia menunggu waktu yang baik, kapan dia bisa menyerang balik. Gila nggak? Padahal ini jelas sama Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Ya dikatakan iblis nggak gampang menyerah. Gila abis, padahal jelas dia pasti KO. Pasti iblis KO sama Yesus, tapi tetap dia masih berusaha menunggu waktu yang baik. Artinya kamus iblis nggak ada kamus menyerah. Sementara kita yang mengaku anak-anak Tuhan, sama iblis seringkali kita kalah. Pada surga sudah memperlengkapi kita dengan kuasa yang nggak main-main loh sister. Coba buka 1 Yohanes 5 ayat 4. Supaya di tempat ini waktu engkau sudah mulai hampir menyerah. Sudah capek lah bu, udah nggak tahan bu, udah rasanya nggak mampu lagi saya bu. Nah ini pegang. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ini yang berkata adalah Tuhan sendiri. Halo. Sebab semua yang lahir dari Allah, saya mau tanya, kita lahir dari Allah kan? Kita bukan lahir dari iblis kan? Berarti ini pada kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sister, cukup dengan iman kita kepada Yesus, kita bisa mengalahkan semua godaan daripada si jahat. Kita sanggup menang, kita sanggup mengalahkan permasalahan kita. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah kesehatan, kita bisa kalahkan. Tapi tragisnya, harusnya kita yang menang telak, tapi malahan kita yang menyerah di tengah jalan. Makanya Tuhan kadang-kadang bingung lihat kita. Kita diciptakan segambar dengan Dia. Artinya kita punya kuasa sama dengan Tuhan. Kita diberikan iman dari Tuhan. Kata Tuhan, aku memberikan kepadamu karena engkau lahir, engkau bisa mengalahkan dunia. Apa yang ada di dunia? Masalah, persoalan, ekonomi, goncang-gancing, kegagalan, itu semua daripada dunia. Kita bisa kalahkan dengan iman kita. Tapi seringkali kita menyerah. Bahkan sampai ada ayatnya. Ya, coba kita lihat mana banyak orang Kristen yang menyerah. Buka 1 Samuel 28 ayat 5. Ini fakta. Yang banyak menyerah bukan iblis. Iblis gak menyerah malahan. Bahkan dia melawan Yesus pun dia nggak menyerah. Tapi kita sebagai anak Tuhan sering kita berkata, capek Bu Indri, udah nggak sanggup saya, udahlah Bu Indri mendingan saya cerai aja sama suami saya. Udah nggak sanggup Bu Indri, udahlah mendingan saya jadi tinggalkan Tuhan aja. Udah nggak sanggup. Ini kata-kata sering keluar dari mulut kita. 1 Samuel 28 ayat 5, perhatikan. Ketika Saul melihat tentara Filistin, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Sister, ini adalah Raja Israel. Ini adalah tentara pilihan. Ini tentara elitnya Tuhan. Dikatakan waktu melihat Filistin, waktu lihat masalah, dikatakan takutlah ia. Dan hatinya sangat gemetar. Ini nggak main-main. Ini bukan orang ecek-ecek. Ini orang pilihan Tuhan semua. Tapi mereka bisa mengalami takut dan gentar. Ya, coba kita lihat. 1 Samuel 13 ayat 6. Bukan hanya takut dan gentar. Malahan coba lihat. 1 Samuel 13 ayat 6. Ya, gak main-main ya. Dikatakan tentara elitnya, raja pilihan Tuhan, dikatakan sangat-sangat tadi ketakutan dan gemetar. 1 Samuel 13 ayat 6. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, ya, ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, sister, sekali lagi saya katakan, jangan pernah pikir kita ikut Tuhan kita nggak bisa mengalami keterjepitan. Bisa mengalami mungkin kanan salah, kiri salah, ya buka usaha ini gagal, buka ini gagal, rasanya terjepit ya. Sebab rakyat memang terdesak. Betul, Alkitab mengatakan orang Kristen bisa terjepit, orang Kristen bisa terdesak. Nah, apa sikap daripada mereka? Larilah rakyat bersembunyi di gua-gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ini nggak main-main. Waktu kita menghadapi tantangan, respon apa yang keluar dari mulut kita? Respon yang mengatakan, aku pasti bisa mengalahkan musuh, karena aku diberikan, kita bisa mengalahkan dunia ini. Tadi ada firmannya, 1 Yohanes 9 ayat 5, betul? Atau sebaliknya kita takut dan gemetar, kita ciut kepada iblis. Padahal kalau kita seringkan lagu ini, betul? Kita buat iblis gemetar, betul? Ada lagunya, betul? Nah, kalau nyanyi lagu ini kita begitu antusias, tapi kenyataannya kita gemetar. Ya, coba mana buktinya bahwa Tuhan mengatakan dalam firman sendiri bahwa iblis yang harusnya gemetar sama kita, bukan kita gemetar sama iblis. Yakobus 2 ayat 19. Ayo kita lihat. Yakobus 2 ayat 19.
Ini fakta. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Jelas iblis yang gemetar sama kita. Tapi seringkali kita yang gemetar dengan masalah kita. Kita yang mengatakan nggak sanggup saya Bu Indri. Dulu saya juga hampir menyerah, sister. Bukan berarti nggak pernah ya. Aku pernah hampir menyerah. Waktu menghadapi masalah dengan keluarga besar ya. Waktu menghadapi banyak tantangannya. Saya hampir menyerah, udah nggak tahan. Nah, terakhir saya sampai mau bunuh diri. Saya pernah ceritakan sama klien waktu anak saya mau lahir yang keempat. Karena saya merasa kok jadi gini hidup saya. Ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, kok jadi gini hidup saya. Saya nggak pernah mimpi hidup saya seperti itu. Tinggal di Bandung dengan tipe rumah 21, dalam keadaan nggak punya apa-apa. Dan kebetulan suami saya waktu itu pada pas masuk ke LP. Jadi bayangkan rasanya hidup ini mau mati. Aku udah nggak kuat. Maka saya bilang, aku mau mati rasanya. Saya menyerah. Nah, waktu itu saya hanya minta satu hal. Waktu dokter mengatakan anak saya lahir bisa cacat, saya hanya tantang Tuhan. Kalau betul memang kau ada Tuhan, kalau anakku lahir normal, aku akan ikut kau sepenuh hati. Apa yang terjadi? Tuhan jawab doa saya, anak saya lahir normal. Di sana aku akhirnya bangkit, nggak menyerah lagi. Tuhan kita nggak mau satupun kita menyerah, sister ya. Hati-hati ya, iblis nggak gampang menyerah. Sementara kita banyak menyerah. Sampai bahkan ada ayat ini, banyak orang Kristen yang imannya kandas di tengah jalan. Buka Matius 19 ayat 30a. Sedih sekali, bahkan ayat ini diulang sampai 3 kali loh sister. Dalam Matius 19 ayat 30 ada, dalam Markus juga ayat 10, Markus 10 ayat 31 ada, bahkan di Lukas 13 ayat 30b ada. 3 kali Tuhan mengatakan ayat ini. Dikatakan Matius 19 ayat 30a, tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. So sad. Dulunya melayani. Ya, kemarin tuh saya ada lihat di TV ya, saya nggak tahu tuh kapan terjadinya ya. Nah itu terjadinya itu waktu itu Presiden Macron ya yang Prancis itu ini mungkin dimasukkan, saya nggak tahu momennya kapan, pas saya buka YouTube saya lihat ini. Jadi dikatakan waktu itu ada penginjil, ya penginjil itu dia di Somalia kalau nggak salah. Jadi dikatakan dia di Somalia, dia bertahun-tahun, saya nggak tahu kotanya apa, tapi yang pasti di Afrika. Nah rupanya dia ditangkap sama orang aktivis dari Afrika, ditahan dia bertahun-tahun. Akhirnya Macron berusaha untuk mengeluarkan penginjil ini, dan akhirnya dia bayar 10 juta euro, dan kedua dia katakan itu dia harus barter dengan 200 orang-orang yang ditahan ya, karena itu Somalia kalau nggak salah itu kan di bawah jajahan Prancis ya. Nah jadi dikeluarkan 200 orang untuk mengeluarkan ini. Nah waktu dijemput oleh Macron ke airport ya, dia keluar dari pesawat kecil ya, tahu apa yang terjadi? Itu dikatakan, ini yang kasih komentar, ini nggak tahu saya betul apa enggak, tapi ini kasih komentar dari YouTube ini. Dikatakan Macron di sana syok. Kenapa bilang? Karena ternyata si penginjil tadi turun dengan sudah pakai pakaian lengkap, pakaian jilbab. Dan dia ternyata rupanya sudah pindah agama. Waktu di interview sama Macron, kok bisa seorang penginjil, seorang misionaris yang puluhan tahun ada di sana, kok bisa dia pindah? Dia bilang apa? Menurut dia ini ya, yang saya dengar. Dia bilang apa? Karena mereka itu di sana, itu jaga saya baik-baik. Jadi mereka jauh lebih baik daripada orang Kristen. Dan dengan gampang dia meninggalkan Tuhan. Saya mau tanya, apakah dia betul-betul punya iman yang kuat pada Yesus? Kalau kita punya iman yang kuat dengan Yesus, mau kita diperlakukan tidak baik pun oleh orang Kristen sesama kita, tidak akan gampang kita meninggalkan Tuhan. Nah ini yang dikatakan tadi, yang terdahulu akan menjadi terakhir. Kenapa bisa? Mungkin dia nggak tahan dengan keadaan di sana. Makanya akhirnya dia menjual imannya. Intinya, keadaan akan semakin banyak tantangan. Tapi percayalah, kalau engkau sadar, kita bisa mengalahkan dunia. Maka engkau tidak gampang menyerah. Tapi sering kali ayat tadi nggak kita hafal. Kita nggak tahu ayat tadi bahwa kita bisa mengalahkan dunia melalui apa? Iman kita kepada Yesus. Nah dikatakan tadi sampai 3 kali ayat ini ada. Matius 19 ayat 30a. Yang kedua Markus 10 ayat 31. Ketiga Lukas 13 ayat 30b. Semua kata-katanya adalah orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ini warning kepada setiap kita. Jangan jual Yesus hanya gara-gara mungkin engkau sudah tidak tahan menghadapi kehidupanmu. Jangan jual Yesus karena mungkin engkau tidak mendapatkan jodoh untuk anak-anakmu. Jangan jual Yesus karena apapun alasannya. Ingat, kita punya kekuatan yang lebih daripada dunia. Iman kita kepada Yesus. Nah kembali kepada laptop. Apa strategi iblis mengalahkan hidup yang berkelimpahan Tuhan bagi kita tadi? Ya seperti biasa, iblis mulai menggali firman. Dia cari kelemahan daripada untuk kita nggak bisa mengalami hidup yang berkelimpahan tadi. Bagaimana caranya? Dia mulai bikin SWOT analisis yang saya selalu sampaikan. SWOT analisis itu kepanjangan daripada strength, weakness, opportunity, sama threaten. Strength itu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman. Nah ini biasa dilakukan oleh orang-orang bisnis di dunia. Tapi iblis juga tahu ini ternyata analisis yang sangat keren. Dia pakai ini dengan dia mulai menggali firman Tuhan. Dan dia betul-betul serius menggali firman Tuhan dengan satu tujuan. Mencari celah bagaimana menghancurkan rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Dan dia dapat celah itu.
Dalam Kejadian 8 ayat 21, ayo kita lihat. Iblis kalau baca firman nggak cepat-cepat, sister. Dia betul-betul baca satu ayat per satu ayat. Dia minta tuntunan dari Lucifer, makanya dia dapat rahasia untuk menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup orang Kristen ternyata ini. Ketika Tuhan mencium persembahan yang berbau harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari kecil. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Jangan sampai Tuhan mencium bau harum yang keluar dari mezbah persembahan umat-umatnya. Very simple. Iblis tahu kata kuncinya, tapi seringkali kita sendiri nggak tahu kata kunci untuk bisa mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. So sad. Karena kita baca nggak pakai hati yang betul-betul rindu sama Tuhan. Kita nggak baca dengan hati yang betul-betul sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita hanya sekedar baca biar dibilang orang baca Alkitab. Sementara iblis baca untuk mencari celah bagaimana menghancurkan anak-anak Tuhan supaya tidak mencapai rencana Bapa dalam hidup kita. Ternyata orang boleh saja membangun mezbah. Ini yang iblis dapat. Kita boleh saja membakar persembahan yang luar biasa. Tapi ternyata itu nggak mempengaruhi jahat. Kenapa bilang? Karena iblis tahu kuncinya harus standar Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita membangun mezbah doa, membangun mezbah pujian penyembahan, bukan hanya membangun sekarang doa kita. Kuncinya harus standar daripada Tuhan. Nah kalau nggak standar Tuhan, iblis tahu persis itu nggak akan ada gunanya. Kenapa saya berani berkata begitu? Kita buka Yesaya. Iblis tahu persis harus standar Tuhan. Nggak hanya sekedar mezbah. Mana buktinya? Kita buka Yesaya 1 ayat 11 sampai dengan 13. Ini yang berkata adalah Tuhan. Kelihatan muka Ibu. Oke, ini aku soalnya megang karena aku megang dua-dua, pegang ini sama pegang ini, jadi aku begini ampun dah betul-betul. Oke, karena ini aku nggak punya itu, yang tripodku tuh putus gitu loh, mesti pesan dulu sayang, nanti aku beli dulu ya. Oke, sorry. Nah ini aku jadi ini dalam keadaan ini aku nggak bisa megang. Nah tuh sebentar aku bikinnya. Nah ini tuh, nah tripod saya soalnya putus. Nah, jadi ini. Oke lah, agak goyang-goyang sayangku. Nggak apa-apa ya. Nanti aku pakai iPad bisa, tapi iPad-nya kemarin suaranya nggak keluar. Jadi nanti aku coba lagi ya. Oke. Yesaya 1 ayat 11 sampai 13 ya. Lihat ya. Iblis sangat tahu rahasia tadi harus berbau harum. Makanya dia mau pelajari gimana caranya ini nggak berbau harum ya. Coba lihat. Yesaya 1 ayat 11 sampai 13. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Ini firman Tuhan loh. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaranmu berupa domba-domba jantan dan akan lemak dari anak domba gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba kambing jantan tidak aku sukai. Loh kok gitu ya? Kan Tuhan katanya suka lemak. Tuhan suka domba jantan. Kenapa Tuhan gak suka? Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Ya, tadi Yesaya 1 ayat 11 sampai 13 ya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat dan mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu penuh kejahatan. Jelas tadi Tuhan dikatakan domba jantan yang dikasih, yang ada lemak-lemaknya, betul. Harusnya kan aman dong. Tapi kenapa Tuhan bilang baunya adalah kejijikan bagiku? Perhatikan ayat 15. Apabila kamu menadah tanganmu untuk berdoa, perhatikan respon Tuhan. Aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16. Basuhlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat daripada depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Nah waktu kita baca ini ternyata iblis tahu kata kuncinya. Makanya iblis bilang, oh lu mau kasih persembahannya sok aja kasih. Gue udah tahu kuncinya bukan hanya sekedar persembahan. Tapi harus persembahan yang berbau harum. Nah Yesaya tadi dikatakan Tuhan katakan aku memalingkan kepalaku daripadamu dan tidak menjawab. Sekalipun engkau berdoa berkali-kali aku tidak akan mendengarkannya. Ini gak main-main. Nah ternyata apa yang menyebabkan? Ternyata Tuhan nggak bisa menerima persembahan kita karena kita berikan bukan persembahan yang sungguh-sungguh. Ayat 13 tadi dikatakan adalah kejijikan karena persembahanmu tidak sungguh-sungguh. Ternyata kata sungguh-sungguh ini kata kunci. Jadi kalau engkau dan saya memberikan persembahan berbau harum, kesungguhan kita itu pegang peranan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita memberikan persembahan. Ada 3 hal yang membuat Tuhan memalingkan persembahan kita. Yang pertama, kita memang memberikan persembahan, tapi hanya sekedar karena rutinitas. Karena sekedar agama keturunan. Karena saya bilang saya dari dulu Kristen Bu Indri, ya udahlah sekedarlah. Yang penting sekedar doa, sekedar menyembah ya. Itu nggak akan membuat Tuhan tertarik. Bahkan dikatakan Tuhan memalingkan. Yang kedua, supaya dilihat orang.
Seringkali orang kadang-kadang melakukan kegiatan agama biar dilihat orang, biar kesannya rohani. Nggak akan Tuhan mendengar doa kita. Nggak akan Tuhan akan mencium bau harum dalam kehidupan persembahan kita. Yang ketiga, yang pasti bukan karena kita mengasihi Tuhan. Nah sister, ini tiga. Iblis tahu banget. Kalau orang Kristen mengasihi Tuhan, ini bahaya. Berarti dia bisa memberikan persembahan berbau harum. Kalau orang Kristen melakukan ini bukan karena roh agamawi, berbahaya. Yang ketiga, kalau orang Kristen lakukan ini bukan karena rutinitas, berbahaya. Dia tahu. Iblis tangkap celah ini. Makanya fokusnya adalah bagaimana supaya orang Kristen mau membangun mesbah, dia nggak takut. Asal kuncinya mesbahnya bukan mesbah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, apa panah yang diserang iblis? Kalau kemarin kita tahu panah pertama absintus ya, menyerang supaya kita nggak damai. Yang kedua panah apa? Panah ragu, ragu-ragu supaya kita nggak tenang, betul? Yang ketiga adalah panah apa? Panah kehidupan yang asal, asal-asal. Jadi iblis nggak takut dengan mesbah kita. Iblis nggak takut dengan doa kita. Tapi waktu kita kasih mesbah yang asal-asal, bukan yang sungguh-sungguh. Dia udah tahu jawaban Tuhan apa. Nggak gua jawab, nggak gua tanggepin. Makanya nggak heran. Hidup kita sudah ikut penyembahan bertahun-tahun. Udah ikut berdoa bertahun-tahun. Ikut pelayanan bertahun-tahun. Nggak ada perubahan dalam hidup kita. Halo, pada tadi Tuhan katakan apa? Waktu engkau berikan persembahan berbau harum, Tuhan bisa mengubah keputusannya dalam hidup kita. Mungkin selama ini Tuhan lihat, mungkin selama ini hidup kita gagal terus. Tuhan bisa ubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Mungkin kita sakit-sakitan, Tuhan bisa ubah sakit-sakit kita menjadi kesembuhan. Mungkin rumah tangga kita berantakan, Tuhan bisa ubah rumah berantakan menjadi rumah tangga yang harmonis. Sama Tuhan so simple untuk mengubahkan, asal persembahan kita yang berbau harum. Kenapa nggak berbau harum? Karena tidak sungguh-sungguh. Makanya iblis serang kita dengan apa? Virus asal. Asal-asal. Makanya Tuhan nggak takut orang Kristen yang beribadah, sister. Iblis nggak takut dengan orang Kristen yang melayanin. Pelayanan asal dengan pelayanan yang sungguh-sungguh itu bisa terasa. Ibadah asal dengan ibadah sungguh-sungguh itu bisa terasa. Bagaimana dengan selama ini yang kita alamin ya? Dikatakan asal. Coba buka persembahan ya. Apa hubungannya? Nah, dikatakan tadi Tuhan mau kita supaya mengeluarkan bau yang jangan sesuai bau yang berbau harum. Nah, coba kita lihat sekarang tentang mesbah persembahan. Coba kita buka Roma 12 ayat 1. Apa rame-rame sekarang kita berarti mesti kasih domba, kasih kambing, Bu Indri? Itu persembahan yang sungguh-sungguh? Yuk kita buka Roma 12 ayat 1. Apa yang dikatakan Paulus tentang persembahan? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Inilah persembahan yang berkenan di hadapan Allah, sister. Persembahan kita adalah hidup kita. Bagaimana selama ini hidup yang kita sudah berikan pada Tuhan, hidup yang berkenan, yang kudus, atau hidup yang sekedar asal-asal, ya tidak sungguh-sungguh. Ya ingat kehancuran daripada keluarga, keturunan daripada Adam dan Hawa. Apa yang terjadi? Coba kita buka Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Ternyata persembahan itu sangat menentukan kehidupan kita. Nah, dikatakan oleh Paulus, persembahan kita adalah hidup kita, ya. Lihat Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah berapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain memberikan persembahan, tapi kata-katanya ada sebagian. Perhatikan Habel. Habel juga memberikan persembahan, korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram dan akhirnya dia melakukan pembunuhan. Betul? Sister, hati-hati. Waktu engkau berikan persembahan, karena hanya ada 2 jenis persembahan. Dan iblis tahu persis ini. Gak semua persembahan yang Tuhan terima. Persembahan Kain Tuhan gak terima. Kenapa? Karena hanya kasih sebagian. Ini bicara tentang memberikan sebagian daripada hidup kita. Kalau hari Minggu kita, haleluya, puji Tuhan. Tapi di luar hari Minggu, ya apa yang kita kerjakan dalam bisnis kita? Mulai kita kompromi dengan dosa, mulai sekarang tipeng kanan kiri depan belakang, itu berarti sebagian yang kita berikan sama Tuhan. Waktu Minggu kita haleluya nangis 5 ember. Apakah persembahan kita diterima oleh Tuhan? Tuhan nggak lihat hanya hari Minggunya. Tuhan mau lihat waktu Senin bagaimana anakku, waktu Selasa bagaimana, waktu Rebo bagaimana, waktu Kamis bagaimana, waktu Jumat bagaimana. Yang kedua, hari Minggu kita haleluya puji Tuhan, tapi di rumah ya kesetiaan kita bikin prioritas nomor ke-100. Yang penting kan nggak cerai Bu Indri, tapi mulai ngelirik kanan kiri depan belakang ya, mulai menjawab WA daripada laki-laki yang bukan suami kita. Apakah itu persembahan yang asal atau yang sungguh di hadapan Tuhan? Jadi yang tahu tuh cuma kita dengan Tuhan. Apakah persembahan yang kita berikan asal atau sungguh-sungguh? Dalam apa lagi? Dalam melayanin. Masih pakai kalkulator nggak?
Gue dapat apa nih dengan gue pelayanan? Kalau gue nggak dapat apa, ngapain juga? Kalau kita masih pakai kalkulator, berarti kita masih asal. Karena orang yang melayani Tuhan bukan karena pengen dapat apa, tapi apa yang bisa kulakukan untukmu Tuhan. Itu pelayanan yang sungguh-sungguh. Yang keempat, dalam pergaulan. Masih pandang muka, kalau orang kaya baru kita baik-baik, tapi kalau orang yang mungkin sangat sederhana kita anggap, aduh nggak penting juga nih sama gue. Padahal kalau hari Minggu kita haleluya puji Tuhan. Nah yang tahu adalah kita dengan Tuhan, sister. Nah hari ini pesan Tuhan, yuk kita perbaiki mesbah kita. Semua orang pasti pernah mengalami mesbah yang berantakan. Ibu Indri pernah mesbah berantakan? Pernah, sangat pernah. Tapi Tuhan baik, Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk memperbaiki mesbah kita. Kita buka ayat terakhir, 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Ya, kita lihat ya, waktu kita ambil keputusan ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Semua pernah kita bangun hal yang tidak baik, pastilah semua. Ibu Indri, nggak usah ngomong kalian lah. Ibu Indri, waduh hidupnya amburadul, super duper amburadul ya. Tapi apakah udah kartu mati di hadapan Tuhan? No. Dikatakan tadi waktu Nuh memberikan mesbah persembahan berbau harum, Tuhan ubah keputusan Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 30, kata Elia, ini Elia ya, waktu itu menghadapi Ahab ya, Raja Ahab yang jahat dengan Isabel. Kata Elia kepada seluruh rakyat, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Jadi itu Ahab, Raja Israel, dia meruntuhkan mesbah Tuhan ya. Dan Elia memperbaiki. Ayat 36 dan 38, perhatikan sesudah dia memperbaiki mesbah Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Perhatikan respon surga. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu, api, batu dan tanah. Bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Tuhan meresponi luar biasa. Kapan Tuhan meresponi mesbah kita? Waktu kita mau memperbaiki mesbah yang selama ini sudah runtuh. Sama Tuhan nggak ada yang terlambat, sister. Kalau selama ini mungkin hidup kita masih asal, hanya sebagian yang kita berikan pada Tuhan. Waktu ada ibadah LBC, semua kelihatan luar biasa. Di luar LBC, kita mulai ada gila-gilanya dikit. Kita bertobat hari ini sama Tuhan. Katakan, Tuhan saya membangun mesbah-Mu Tuhan. Karena aku perlu Bapak. Aku mau Bapak supaya Engkau mendengarkan Bapak ceritaku. Engkau mendengarkan seruan kami. Engkau mendengarkan kehidupan kami Tuhan. Kata di kata Tuhan apa? Aku memalingkan wajahku. Waktu Engkau hanya memberikan persembahan yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan mencari yang berkualitas. Tuhan tidak cari mesbah KW1, KW2, walaupun mirip dengan yang ori. Tuhan mencari yang ori. Tuhan berkati. Wah Bu, keren banget Bu. Amin. Dahsyat Makasih, banget Tuhan Bu Yesus. pengajaran ini. Luar biasa. Soalnya hari-hari ini kita beberapa teman lagi mau dengar pengajaran mengenai mesbah. Tapi ini luar biasa Bu. Bagus banget. Bisa bikin buku. Soalnya benar-benar Bu, iya. Waktu di LBC juga ada beberapa waktu yang lalu Tuhan katakan kalau kita mau dipakai Tuhan, ya kita nggak bisa asal-asalan gitu loh. Benar-benar kita harus beri yang terbaik. Iya, luar biasa banget ya. Eva mau sharing sampai suatu atau gimana? Ibu lanjut lagi atau apa? Silakan Fa. Ya, thank you Ibu juga ada janji ya. Ibu ada janji soalnya Fa. Dikit lagi mau pergi kayaknya. Iya, soalnya mau ajak ini anak-anak bilang Mama. Saturday Sunday itu supposed to be with the family. Oh iya. Makanya aku bilang, makanya kita ini. Tapi aku bersyukur ya minimal suamiku masih oke. Tapi aku rasa juga nanti mungkin malam pun aku kayaknya mungkin nggak bisa sayang. Sorry banget. Karena ya. Tapi kita kan besok masih ketemu. Tapi kalau aku sangat antusias dan ya, you know what ya LBC perhatikan ya. Karena kalian sangat respon. Saya juga dapat pembukaannya jadi luar biasa. Karena itu tergantung. Jadi kalau seorang menyampaikan misalnya ya, kayak gini, aku kan udah pelayanan udah 20 tahun ya. Kalau aku misalnya pelayanan di tempat yang memang mereka tidak antusias ya, itu firmannya juga pasti biasa. Iya. Karena itu nggak bisa dibohongin. Tapi waktu kalian betul-betul haus, Tuhan tuh akan kasih betul-betul untuk mengenyangkan kalian. Jadi aku dulu yang harus dikenyangkan gitu loh. Nah jadi makanya saya bilang, LBC ini luar biasa loh Tuhan. Karena ini terus terang yang 100 ini buat aku ini memang mungkin kita ketemu cuma berapa besok udah selesai ya. Tapi aku ya akan teruskan terus karena aku memang Tuhan suruh bikin 100 gitu loh. Nah tapi buat saya kalian luar biasa. Kalian wadah yang Tuhan mau pakai ya. Betul-betul pokoknya cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalian akan dapat banyak hal yang luar biasa sayang. Keren banget.
Iya, bagus banget Bu. Kita juga berasa kitanya haus. Jadi itu juga membuat ibunya juga jadi antusias. Benar-benar Tuhan luar biasa. Ibu kasih tahu Bu linknya ya Bu. Kapan kalau Ibu lagi share di tempat lain mengenai pengajaran ini, kita mau ikutan gimana Bu? Boleh saya, boleh. Nanti kasih ke Eva. Terus Pak, Eva mau sampaikan apa atau bagaimana? Ya, saya bersyukur banget Ibu Indri, sekalipun di dalam kesibukannya di weekend, tapi masih mau berbagi dengan kami gitu ya. Saya memang selalu merasakan setiap firman yang Ibu bagikan itu bukan sekedar teori. Karena saya lihat Ibu membagikannya dengan roh, kita terimanya dengan roh, Bu. Jadi kita itu bukannya cuman kayak catatan pengetahuan, banyak saya dengar firman yang cuman ya sudah abis itu lupa gitu. Tapi saya lihat gimana Ibu ngebagiinnya bukan dengan jiwa, Ibu ngebagiinnya dengan roh. Jadi kita nangkep itu dengan roh, Bu. Dan Ibu mengulang-ulang beberapa kali itu membuat kita kalau saya nempel gitu loh, Bu. Jadi pada waktu nanti mungkin kita ketemu masalah dengan yang paling gampang kan ketemu masalah itu sama suami gitu Bu ya. Terus kita selalu merema gitu. Ingat ya ini panah iblis nih, ingat gitu. Kita harus jadi cool, membawa damai, jangan sampai kita kehilangan ahli waris kita sebagai anak-anak gitu. Terus ingat gimana kita harus tenang menghadapi keadaan. Mungkin suami pulang dengan keadaan bilang, aduh bisnis sekarang begini, bisnis sekarang begini. Tapi bagaimana kita tuh berasa, Tuhan aku percaya gembala yang baik gitu. Jadi saya melihat bahwa bukan melihat ya, saya merasakan sungguh-sungguh bahwa Ibu membagikannya dengan roh Ibu dan kita nerimanya dengan iman juga, dengan roh kita Bu. Dan itu akan nempel gitu ya, kekuatan kita dibangun. Keren. Amin Bu, benar ini life changing Bu. Yes. Jadi aku gini, nggak tahu aku makanya bilang Tuhan. Jadi mengubah. Jadi aku bilang gini, Tuhan, ini luar biasa. Tuhan nggak pernah kasih aku untuk bikin aku 100 strategi si jahat, Tuhan. Ini panjang ceritanya ini, Tuhan. Berarti 100. Kalau 100 biji kan aku berarti 100 hari aku siapin, kan seperti itu. Tapi aku bilang, aku mau Tuhan, aku siap. Karena ini satu, aku merasa aku dipercaya oleh Tuhan. Nah, jadi ini yang, tapi kalian, sebenarnya sumbernya dari kalian gitu. Berkat dari Tuhan pakai melalui kalian. Nanti Ibu masih bilang, Ibu masih kepengen, Pak, ayo Pak, 4-6. Ibu ngomong ya sama kita ya, karena kita kan nggak enak gitu kalau Ibu, Pak, ayo Pak, kita lanjut, mungkin puasa lagi minggu depan, 4-6 dapat apa, Ibu nyampein ke saya. Iya benar Bu, pokoknya kita siap. Kalau mau kita bikin minggu depan, Minggu, Senin, Selasa. Aku kosong. Aku tuh udah lihat emang. Ini klik banget ini. Ini klik banget ini. Tapi jangan malam. Hanya pagi aja. Hanya jam segini aja. Karena itu aku kosong. Jadi ada kalau misalnya Minggu pagi mau kayak gini, itu sama Senin masalah. Jadi 3 hari. Puasa lagi kitanya ya. Karena puasa ini pegang boleh. Karena puasanya. Bu, bener Bu. Saya ngerasa gini, kok puasanya cuma 3 hari ya. Kurang gitu loh. Ya, kita akan bikin terus. Kalau memang kalian bisa jadi partner Ibu sampai menyelesaikan ini, sampai Ibu bisa dapat 100, kan ini anugerah Tuhan. Tahu banget. Coba minta kalender Ibu tanggal berapa, saya catat sebelum Ibu dan saya lupa. Nah, jadi gini sayang, ini kan aku punya HP sengaja aku matiin. Ya kan? Baterainya habis. Bateraiku habis.